Kembali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin Bapak HM Ivan Faryansyah, MKes. Kami persilakan. Mohon izin. Lillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Yudi Pramono, Mas, selamat datang Pak. Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang akan mewakili. Yang terhormat Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Anas Ma'ruf, Direktur SUPD 2 Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pokja PPAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Bapak Wahanuddin, Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur SPIK Indonesia, Wiwit, Bapak Bupati Ogan Ilir atau mewakili, Bapak PJ Bupati Ogan Kombring Ilir atau yang mewakili, Bapak PJ Bupati Ogan Kombring Ulu, Bapak Bupati Ogan Kombring Ulu Timur atau yang mewakili, Bapak Bupati Ogan Kombring Ulu Selatan atau yang mewakili, Bapak PJ Bupati Muara Enim atau yang mewakili, Bapak PJ Bupati Lahat atau yang mewakili, Bapak PJ Bupati Empak Lawang, Bapak Bupati Musirawas Utara atau yang mewakili, Bapak PJ Bupati Banyuasin. Yang terhormat Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, Bapak Kepala Perangkat Daerah Sumatera Selatan, dari Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan dan Pertanahan, dan juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi dan Pembangunan. Yang terhormat para pimpinan lembaga mitra, Direktur Bank Sumsel Babel, Rektor Unsri, Rektor Yayan Raden Patah Palembang, Direktur Poltekkes Palembang, Ketua Basnas, PT Semen Batu Raja, PT Bukit Asam Palembang, PT Tetmon Palembang, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali laporan kegiatan ini Bapak, marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara Forum Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak PJ Gubernur, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Bupati dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan Forum Dialog dan Penandatanganan Komitmen Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan. Surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 600.10.2/1451 pada tanggal 26 Februari 2024 perihal percepatan stop buang air besar sembarangan di 10 provinsi. Kedua, Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 440/2222/Dinkes/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal upaya percepatan pencapaian stop buang air besar sembarangan SBS di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari acara dialog ini dapat disampaikan bahwa 1. Untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan strategi dan upaya percepatan
stop buang air besar sembarangan di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Menggali kendala dan potensi pemerintah daerah kabupaten yang belum secara menyeluruh mencapai stop buang air besar sembarangan atau SBS. 3. Membangun sinergitas pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan SBS melalui komitmen bersama percepatan SBS. Ketiga, acara dialog ini merupakan fasilitasi dan dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan mitra. 4. Dialog ini merupakan kegiatan penting guna mendapatkan informasi dan arahan kebijakan serta langkah-langkah konkret dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Bappenas dalam membangun komitmen bersama gubernur dan 10 bupati di Sumatera Selatan menuju provinsi dengan stop buang air besar sembarangan atau SBS. Kelima, dapat kami sampaikan juga bahwa terwujudnya kegiatan ini telah melalui tahapan yang panjang oleh provinsi melalui Dinas Kesehatan melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi, dan juga advokasi secara berkala dan intens kepada kabupaten kota untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di tingkat keluarga atau masyarakat melalui pemicuan hingga advokasi kepada pemerintah daerah sampai terwujudnya keluarga akses sanitasi dasar atau jamban sehat, desa kelurahan stop buang air besar sembarangan atau SBS, dan kabupaten kota stop buang air besar sembarangan. Tentunya ini semua dapat tercapai karena peran serta dukungan dari Bapak Gubernur dan lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kepala daerah dan lingkup pemerintah kabupaten kota, serta lembaga mitra yang selalu memberikan dukungan yang positif terhadap seluruh proses pembangunan di Sumatera Selatan, khususnya dalam rangkaian penyataan lingkungan guna mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas tinggi. 6. Akses sanitasi dasar jamban sehat desa kelurahan telah tertuang dalam RPJMD Prop Sumsel berdasarkan laporan capaian akses sanitasi dasar di bulan Agustus 2024 sudah 90,19% keluarga akses ke jamban. Capaian desa keluar SBS Sumatera Selatan tahun 2024 sudah 82% desa atau kelurahan yang SBS. Dari 17 kabupaten kota telah tercapai 7 kabupaten kota yang deklarasi sebagai kabupaten kota SBS. Bapak Gubernur, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Bupati, dan seluruh hadirin kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah pusat, Bapak Gubernur, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, lingkup Pemprov Sumsel, serta lembaga-lembaga mitra. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir atas partisipasinya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga dengan izinnya pertemuan ini akan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan provinsi stop buang air besar sembarangan. Akhir kata kami menyampaikan mohon maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan forum dialog dan penandatanganan komitmen percepatan stop air buang air besar sembarangan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Pak Dr. Diki Pramono MAS, kemudian Direktur Speak Indonesia, Ibu Prilip Heris, kemudian Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 2, Kementerian Dalam Negeri, Ibu Gita Nursalim, Ketua Tim Sanitasi di Direktorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Elwah Wahyudi, Kaptimker PASD Kementerian Kesehatan, Ibu Tutut,
Kemudian hadir Bupati Wali Kota, PJ Bupati Oki Pak Asman, Jabat Bupati Patawang Pak Fauzan Fahiri, Jabat Bupati Banyuasin Pak Muhammad Farid, Jabat Bupati Oku Iqbal Ansyabana, Wakil Bupati Oku Timur Pak M. Adi Nugraha, Sekretaris Kabupaten Muara Enim Bapak Julius, Sekretaris Daerah Ojan Gilir Bapak Muhsin Abdullah, Sekretaris Daerah Oku Selatan Bapak Rahman Umar, Asisten Gubernur Musyirawat Utara Bapak Effendi Aziz, Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para mitra dari instansi terkait di lingkungan di Sumatera Selatan, Bapak Ibu yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam acara forum dialog dan penandatanganan komitmen percepatan pencapaian stop buang air besar sembarangan atau SPS di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Petang-petang memancing ikan dimasak dibuat angkringan. Selamat datang di Sumatera Selatan. Bersama wujud kita stop BAB sembarangan. Pak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Dirjen, jadi memang pentinglah kita bertemu dan berkumpul hari ini. Ini adalah persoalan yang mendasar, namun seringkali terabaikan. Tadi kita diskusi ya Bu Dwi dan segala macam. Memang buang air sembarangan mau tidak mau kita lihat konteksnya adalah konteks tradisional kemasyarakatan. Kenapa tadi kita diskusikan Pak Ibu sekalian, terutama di daerah-daerah yang memang perkembangan kota itu berdasarkan atau berbasiskan sumber budaya hidupnya. Kebetulan kita di pesisir timur Sumatera, bahkan juga di tengah di pegunungan Bukit Barisan, hampir sebagian besar Pak Dirjen, kota itu berkembang dan itu memang bahagian dari Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bahari. Basis kehidupannya ada di pinggir-pinggir sumber air, sungai, laut atau pantai. Memang dahulu penghidupan kita itu tidak sekompleks sekarang. Dan budaya kita tradisional itu pembangunan rumah itu berada di sisi sungai karena untuk mudah mendapatkan air, mudah untuk mandi dan cuci pakaian, bahkan untuk menangkap ikan dan lain sebagainya. Sehingga perumahan kita itu didesain, seringkali budaya kita mendesain rumah itu sungai itu di belakangnya, dan budaya itu masih terbawa sampai sekarang. Jarang sekali kita lihat di sungai-sungai yang ada, terutama di pesisir timur, saya bilang di Sumatera Selatan, tapi di pesisir timur rata-rata memang kehidupan membangun rumah itu, apakah rumah panggung atau bukan rumah panggung, di pinggir sungai, belakangnya itu ada di sungai, bukan di depan. Jadi taman depan itu adalah tanah lahan yang ada di pinggir sungainya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di negara-negara maju berbalik, sungai itu berada di depan rumah, bukan di belakang rumah. Filosofinya kalau di depan rumah sama seperti kita, kalau sudah di depan rumah pasti menjadi taman. Kalau taman pasti bagus, dibuat indah, karena setiap hari akan dilihat. Kalau dia ada di belakang sudah pasti segala sampah kotoran akan dibuang ke belakang, termasuk adalah BAB. Jadi ini akar budaya. Tapi dalam perkembangan zaman, terutama di kota-kota besar, dan dengan upaya Bapak Ibu sekalian, Bupati Wali Kota dan stakeholder, paradigma dan budaya ini sudah mulai berubah. Kita mulai memang merubah pola pemukiman perumahan itu, terutama yang dari teman-teman PUPR, yang Pak Menas juga sudah merubah ini semua. Sungai bukan buangan sampah, itu yang penting. Sehingga BAB-nya juga tidak di sungai dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau naik melintas Sungai Musi, ya masih ada.
Nggak hanya di Musi ya Pak, nggak hanya di Palembang maksud saya, di Banyuwangi juga di beberapa sungai yang masih ada toilet kita, ada yang terbuka dan ada yang tertutup, masih mengandalkan sungai. Jadi ini pekerjaan besar kita. Tadi walaupun Pak Dinkes melaporkan, Pak Kris melaporkan bahwa kita sudah hampir 82 ya Pak, 82%, masih ada 18% lagi yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk mengatasi ini, buang air besar sembarangan. Pak Ibu sekalian, dari akar budaya itu tentu nanti ini akan berpengaruh kepada tingkat penghidupan, mau tidak mau. Sanitasi itu pasti akan menjadi salah satu syarat tingkat kehidupan yang layak bagi masyarakat kita. Dan itu menjadi tugas kita bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga stakeholder. Dan kami ajak seluruh badan usaha untuk sama-sama kita membangun sanitasi yang layak dan lebih modern. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dampaknya dari buang air besar sembarangan tentu tidak perlu kita jelaskan. Penyakit, kalau hanya penyakitnya sifatnya tidak menular, mungkin tidak terlalu, karena hanya akan diderita oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi salah satu yang kita sangat khawatirkan adalah karena Palembang juga merupakan kota pariwisata, adalah E. coli, penyakit, sehingga nanti kalau sudah itu terjadi, kita sangat sulit mengembalikan tingkat kepercayaan wisatawan yang datang. Kalau sudah pulang, sudah minum cukonya pedas, tidak layak, sakit perut, itu biasanya ampun-ampunan nggak akan mau kembali. Jadi ini salah satu persoalan juga. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan, tingkat kebersihan sanitasi masyarakat, termasuk adalah menjaga tidak membuang air besar sembarangan. Bapak Ibu sekalian, kita semua memiliki peran penting dalam upaya menghentikan praktek buang air besar sembarangan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi dalam mencapai tujuan ini, sehingga dibutuhkan strategi yang konkret, antara lain pertama melalui edukasi dan pemicu menjadi langkah awal yang krusial. Kita harus terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang bahaya BABS dan pentingnya sanitasi yang baik. Sosialisasi dan kampanye kesadaran harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai agen perubahan. Kedua, penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai adalah hal yang tak kalah penting, di mana kita harus memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses ke jamban yang layak hingga aman dan fasilitas sanitasi lainnya. Pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan bantuan dan dukungan dalam pembangunan fasilitas sanitasi. Ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Peraturan yang melarang BABS harus ditegakkan secara tegas, disertai dengan pemberian insentif kepada masyarakat yang berhasil menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Sanksi bagi yang melanggar juga harus diberlakukan untuk memberikan efek jera. Keempat, pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap program sanitasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan begitu, maka mereka akan memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen yang kami hormati, keempat strategi tersebut harus dilakukan dengan cara praktis dan efektif, sehingga beberapa kiat praktis dapat kita kembangkan dan kita laksanakan, yakni satu, membangun kesadaran dan kebiasaan melalui pelatihan rutin tentang pentingnya sanitasi dan cara-cara menjaga kebersihan pribadi yang efektif. Bila kampanye atau edukasi ini menggunakan tokoh masyarakat sebagai role model untuk mempromosikan sanitasi yang baik. Kalau boleh, ini ada Bupati Patawang punya icon namanya Netno. Jadi Netno juga kita perintahkan Bupati Patawang sebagai anaknya Netno untuk membuat kampanye BABS setelah Netno pulang dari Blok, gitu ya. Jadi di Palembang tadi ya, sebenarnya kalau kita ada waktu luang, scrolling aja ada Instagram, banyak itu Pak, YouTuber-YouTubernya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk program-program ini. Salah satunya yang populer itu Netno Pak. Yang kedua, melaksanakan program subsidi atau bantuan kepada keluarga yang tak mampu untuk membangun jamban sendiri. Ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan didukung melalui sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan dan kepatutan masyarakat terhadap program sanitasi.
Keempat, menggunakan data pemantau untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian program jika diperlukan. Yang kelima, ada mengandung sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program sanitasi seperti melalui Corporate Social Responsibility. Pak Ibu sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan bermartabat dengan kerjasama dan komitmen yang kuat. Dan saya yakin bisa menghapus praktik buang air besar sembarangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita ke depan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah pusat, bupati, kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta lembaga mitra yang selalu memberi dukungan yang positif terhadap seluruh proses pembangunan di Sumatera Selatan, dan khususnya dalam rangka penyehatan lingkungan guna mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga hal ini memberikan kekuatan dan bibit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas kemuliaan ini. Terakhir, Pak Dirjen, ada pantun berbuka, ada pantun penutup. Kalau tidak nanti masuk angin, Pak. Makan burgo kuahnya sambal, kuahnya biru sebagai pengikat. Mari kita dukung SPS Provinsi Sumatera Selatan. Bersama kita baca, kita sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon Bapak untuk tetap berada di tempat. Baik hadirin, selanjutnya akan kita saksikan penandatanganan komitmen bersama. Baik. Untuk yang pertama kami persilakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Bupati Muratara atau yang mewakili. Berikutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan. Selanjutnya Bupati Oku Timur atau yang mewakili. Berikutnya penjabat Bupati Oku. Selanjutnya penjabat Bupati Empat Lawang. Selanjutnya penjabat Bupati Ogan Komering Ilir. Berikutnya Bupati Lahat atau yang mewakili. Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim. Dan penjabat Bupati Banyu Asin. Kami persilakan dengan hormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir itu menjadi yel-yel yang akan selalu kita ingat bersama. Kalau begitu boleh Bapak Ibu kita berdiri sebentar? Kunci yang disebut oleh Bapak PJ Gub. Masih ingat? Kalau saya menyebutkan Sumatera Selatan SBS, jawabannya adalah Selatan SBS. Kita pakai, kita sehat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tanpa berpanjang kata Bapak Ibu, menyaksikan bagaimana semangat dari Bapak Ibu semua. Demikian juga yang kami hormati ada Bapak PLT Dirjen P2P dari Kementerian Kesehatan, kemudian Ibu PLH dari Direktur SUBD 2 Kemendagri, dan dari Koordinator Sanitasi Bappenas Bapak Wahanuddin. Baik Bapak Ibu, siap kita semuanya? Iya, baik. SBS? Luar biasa, tepuk tangan. Dapat kami sampaikan dari Forum hingga saat ini, kami telah melakukan usaha untuk mencapai 100%. Posisi per hari ini kita di September 2024 akses jamban sudah 97,71% per hari ini. Kemudian strategi dan upaya untuk pencapaian stop buang air besar sembarangan atau SBS di Kabupaten Muaraenim tahun 2024 yang kami lakukan, pertama penguatan regulasi dan kebijakan berupa surat edaran Bupati nomor 800 tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, kemudian peraturan Bupati nomor 3 tahun 2017 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian inovasi gerakan pembangunan kolaboratif melalui CSR tematik dengan target peningkatan SBS menjadi 100%. Penandatangan komitmen dukungan terhadap program jamban keluarga oleh perusahaan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Muaraenim. Kemudian yang kedua, edukasi kesadaran masyarakat, pemicuan STBM dan komitmen kepala desa yang belum ODF atau SPS. Kemudian sosialisasi kegiatan intervensi kesehatan lingkungan tentang pembangunan jamban dan CTPS. Kemudian sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jamban dan CTPS oleh Dinas Kesehatan melalui dana APBD tahun 2024 di Induk sebanyak 361 unit dan APBD perubahan sebanyak 300 unit. Sebenarnya kami bisa lebih banyak lagi Pak, tapi karena pekerja kami di Dinkes tidak sanggup kalau terlalu banyak Pak. Tidak sanggup melaksanakan itu di perubahan, bukan ngamboi. Kemudian pembangunan jamban oleh Dinas PUPR melalui APBD tahun 2024 sebanyak 343 unit, jamban tangki septik individual dan melalui APBD tahun 2024 sebanyak 502 unit dan tangki septik komunal 8 unit. Pembangunan jamban dengan pembangunan dana desa tahun 2024 berupa pembangunan jamban komunal MCK, sumur bor, spal berjumlah 7 paket dan jamban individual berjumlah 27 unit. Pembangunan tangki septik melalui dana DAK tahun 2024 akan dibangun jamban dan tangki septik individual sebanyak 784 unit. Kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah, pembangunan jamban oleh Basnas 70 unit, pembangunan jamban dengan penggunaan dana CSR sebanyak 486 unit,
melakukan pemetaan dan pendataan wilayah kerja operasional perusahaan-perusahaan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program sanitasi, memberikan sertifikasi penghargaan bagi desa yang telah mencapai ODF 100%. Demikian mungkin Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kita ada 17 langkah yang sudah dilakukan Muara Enim ya Pak Julius. Kalau boleh kami katakan, Muara Enim saat ini ada sekitar 256 desa. Dan yang belum saat ini 70. Iya. Begitu ya Pak ya. Bapak optimis ya Pak Julius ya, bahwa ini dengan begitu banyak inovasi yang sudah dilakukan, optimis untuk bisa mencapai SBS di tahun 100% di tahun 2024. Oke, terima kasih. Nah, dari Muara Enim kita akan beralih ya, kita akan melihat bersama. Ingin tahu bagaimana dengan Kabupaten Empat Lawang? Nah, sudah siap ya Pak Fauzan? Ya, ini dia. Pak Fauzan sudah punya influencer yang sangat terkenal, dan ini menjadi salah satu pendekatan yang sekarang ini banyak digunakan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu pendekatan-pendekatan dan inovasi-inovasi yang lain. Nah, sekarang kita ingin mendengar bagaimana sekarang Pak Fauzan posisi di Kabupaten Lawang. Posisi berapa desa yang belum SBS dan apa strategi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat semuanya, insya Allah para calon-calon penghuni surga. Amin. Amin. Yang belum jawab amin, sekali lagi semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. Mohon izin Pak Gubernur beserta semua orang-orang hebat yang ada di depan kami, tanpa kami sapa satu persatu, rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini. Tadi saya sempat dikonfirmasi oleh beberapa kepala daerah yang tidak diundang hadir Pak Gubernur. Beliau menyampaikan, Pak, kenapa kami tidak diundang? Jadi kami jawab, hari ini kami pun bukan mau diundang. Kami hadir di sini duduk sebagai terpidana. Tapi insya Allah kami akan bebas dari hukuman Bu. Karena tadi sudah bertanda tangan untuk komitmen Sumatera Selatan SBS 2024. Oke, tepuk tangan. Mohon izin semuanya, sekilas saja kami sampaikan bahwa Empat Lawang ini baru berusia 17 tahun. Pecahan dari Kabupaten Lahat, Lahat, 147 desa, 9 kelurahan, 9 kecamatan. Oleh karena itu kami izin sampaikan bahwa untuk saat ini Kabupaten Empat Lawang ini berada, persentase SBS berada di 85%. 58%, masih sekitar 15% yang belum melaksanakan SBS dari masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama menyangkut dengan karakter, adat, budaya, suasana, serta situasi kondisi daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, izin kami sampaikan ada 8 langkah yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu melalui penerbitan peraturan, melalui peraturan daerah Kabupaten Empat Lawang tentang pengelolaan air limbah domestik dan hidup sehat tahun 2023 sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, untuk merubah karakter dan perilaku, kami sudah menitahkan kepada perangkat daerah teknis dengan melibatkan para tokoh dan jejaring yang ada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Dan alhamdulillah secara perlahan sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya tetap melakukan edukasi tentang perilaku hidup sehat. Insya Allah mudah-mudahan ini berjalan. Yang ketiga, tak bisa lepas kita selalu meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder terkait yang berhubungan langsung tugas pokok fungsi dengan permasalahan SBF ini Bu. Kemudian yang berikutnya keempat, berupa pembangunan sarana prasarana berupa jamban dan yang lainnya. Kemudian pembangunan SPAL, yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik. Kemudian yang tak bisa ditinggalkan, kita melibatkan peran serta dari pemerintah desa
yang punya alokasi dana untuk kita gunakan dalam penanggulangan SBS ini. Nah, itu sudah kami lakukan. Kemudian yang akan kami lakukan ke depan, kami punya jargon sebutan yaitu Ela Serbu Minyak. Ela Serbu Minyak? Ya. Singkatan apa itu Pak? Ela Serbu Minyak itu singkatan dari 4 lawang, serentak, bedadu, missing bekaya. You know, Bu? What is missing bekaya? Missing itu BAB Bu ya Pak? Betul. Bekaya, no? Bekaya itu di kebun, bukan? Atau bersama-sama? Jadi ini bahasa lokal, jadi kita gunakan Ela Serbu Minyak ini singkatan dari 4 lawang, serentak, bedadu, berhenti, missing BAB, bekaya sembarangan. Jadi bekaya itu dimanapun tempat Bu. Nah, jadi untuk mendukung Ela Serbu Minyak ini kami melakukan yang pertama, tadi telah kami tanda tangani komitmen yang kuat dari pengambil keputusan, terutama dari kami yang saat ini menjadi penjabat kepala daerah sesuai dengan batas kewenangan dan batas waktu. Kalau masih diizinkan Pak Gubernur nanti di atas tanggal 18. Insya Allah mudah-mudahan komitmen yang kuat ini akan kita teruskan komunikasi dengan perangkat yang ada di bawah. Ada 147 desa, 9 kelurahan yang masing-masing mempunyai anggaran, terutama dari anggaran DD dan ADD yang akan kita sinergikan kepada pemerintah desa untuk dialokasikan dalam mendukung program Ela Serbu Minyak ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat dengan bekerja sama Pokja PKP. Jadi ada kelompok pekerja perumahan dan kawasan. Mereka akan kita libatkan secara langsung. Kemudian yang ketiga, menyediakan dukungan prioritas kegiatan dan pendanaan di masing-masing, mulai dari APBD kabupaten, kemudian berharap dan berpinta kepada APBD provinsi melalui Pak Gubernur dan APBN. Kemudian yang berikutnya, kita tetap melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas yang telah dilakukan. Kemudian untuk mempercepat semua itu, kita akan menggalakkan program Ela Serbu Minyak, 4 lawang, serentak, bedadu, missing bekaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Gubernur, walaupun Pak Gubernur lagi ke belakang. Yang kami hormati Pak Dirjen dan para tamu undangan lainnya, para rekan-rekan kepala daerah. Kami dari Kabupaten Oku menyampaikan berdasarkan data bulan Agustus untuk di Kabupaten Oku yang sudah memiliki akses sanitasi sebesar 89.146 KK atau 91,8%. Wah, tinggal sedikit. Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Oku, ada 6 kecamatan yang sudah SBS 100%, dan dari 157 desa dan kelurahan sudah terdapat 141 desa yang sudah 100% SBS atau 89,80%. Adapun desa yang belum SBS ada di 16 desa dan tersebar di 7 kecamatan. Wah, tinggal sedikit ya Pak? Siap. Tinggal 1 langkah. Iya. Untuk permasalahan sendiri sama seperti 4 lawang dan Muara Enim. Yang pertama di Oku itu kita dilintasi oleh sungai yang mana ini sulit merubah budaya dan perilaku masyarakat yang terbiasa BAB ke sungai, dan juga pola masyarakat yang belum memiliki jamban. Untuk strategi sendiri Kabupaten Oku, kalau tadi di 4 lawang Ela Serbu Minyak, tak lainnya kalau kami di 4 lawang ada di Oku itu ada yang namanya Gertak Sebase. Gertak Sebase, apa itu Pak Buan? Gerakan serentak stop buang air besar sembarangan. Oke, tepuk tangan. Sebase, jadi biar diingat. Ya. Di sini kami ada 7
langkah strategi. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemicu STBM yang dilakukan di 16 desa yang belum 100% SBS melalui 7 puskesmas. Yang kedua, peningkatan penggunaan dana desa untuk percepatan pembangunan jamban di 16 desa. Yang ketiga, melakukan percepatan desa atau kelurahan SBS dengan melaksanakan program kegiatan hibah air limbah setempat atau HALS untuk pembuatan septic tank individual melalui Dinas PUPR. Selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih dan pembuatan MCK oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang keempat, kami juga melibatkan TPPKK OKU untuk melakukan gerakan sebahasa tadi untuk mempercepat desa-desa yang belum 100% SBS. Selanjutnya kami juga melakukan peminjaman cetakan jamban kepada desa yang membutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan peran dan sumber pendanaan lahir di luar APBD. Tadi sudah disebutkan oleh Pak PJ Bupati Empat Lawang, kami juga berharap adanya intervensi dari cepat SBS 100%, diantaranya desa yang belum SBS melalui 7 puskesmas. Yang kedua, menyiapkan surat Bupati Ogan Komering Ulu perihal peningkatan penggunaan dana desa untuk percepatan pembangunan jamban. Selanjutnya juga pelaksanaan kegiatan impres air limbah terkait percepatan SBS sebanyak 150 rumah tangga dengan menggunakan dana APBN. Selanjutnya, kegiatan penyediaan air bersih dan pembuatan MCK oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya, peminjaman cetakan jamban tadi, dan alhamdulillah ini untuk di tahun 2024 ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas PUPR. Dan yang terakhir, kegiatan hibah air limbah setempat untuk pembuatan septic tank individual oleh Dinas PUPR sebanyak 78 buah. Mungkin itu Bu ya, langkah kami untuk percepatan, dan insya Allah di tahun 2025 OKU seperti yang ditandatangani tadi akan 100% SBS. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taidia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Kepala OPD dari Provinsi Sumatera Selatan, rekan-rekan PJ Bupati, hadirin yang kami hormati. Izin Bu, kami menyampaikan sekilas terkait OKI. OKI ini Bu memiliki luas wilayah 17.000 km persegi. 17.000 km persegi. Jadi kalau dibandingkan dengan Banten, kita lebih luas Pak dari Banten, dari Provinsi Banten. Dari Provinsi Bengkulu kita lebih luas dari Provinsi Bengkulu. Kemudian kita terdiri dari 18 kecamatan. 18 kecamatan. 327 desa, Bu. Cukup banyak, 327 desa. Iya, 75% rawa-rawa, 25% daratan. Oke, jadi lebih banyak perairan. Lebih banyak pengairan. Jadi itu juga yang menjadi salah satu kendala kenapa capaian SBS ini tetap ada progres tapi agak lambat pencapaiannya Bu. Jadi dapat kami sampaikan bahwa jumlah KK di OKI 255.006 kepala keluarga, dan yang sudah memiliki akses sarana sanitasi itu 217.373 kepala keluarga, jadi baru 85%. 85% yang SBS. Iya, SBS. Kemudian jumlah desa yang stop BABS dari 327 desa itu baru mencapai 282 desa, baru mencapai 86%. Artinya 86%. Masih 45 desa lagi yang belum stop BABS. Tapi kami yakin dan kami punya tekad bahwa sesuai dengan roadmap kami, capaian bebas SBS 100% di Januari 2025 itu kami targetkan. Januari 2025. Oke, tepuk tangan. Tidak ingin maju sedikit Pak sampai 2024?
Karena tantangannya masih cukup. Kita berupaya, Bu. Berupaya, ya. Kemudian kami sampaikan di sini strategi percepatan SBI di Kabupaten Kota Ilir. Yang pertama, kita sudah ada regulasi, Bu, terkait dengan percepatan ini, yaitu Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 54 tahun 2016. 2016 sudah kira-kira Sudah cukup lama, sudah 8 tahun, Ibu. 8 tahun Tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Ya. Kemudian juga kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi pemicuan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara rutin kepada masyarakat yang masih BABS agar merubah perilaku. Kemudian kita juga punya inovasi, diantaranya inovasi percepatan stop buang air besar sembarangan, dilakukan dengan adanya arisan jamban. Ada arisan jamban? Ya, ada arisan jamban bagi masyarakat yang belum memiliki jamban. Oke. Kemudian kita juga di Dinas Kesehatan punya inovasi yang namanya inovasi perahu desa. Inovasi perahu desa, apa itu, Pak? Inovasi perahu desa ini kita menempatkan setiap tenaga kesehatan di setiap desa. Setiap desa? Untuk melakukan edukasi dan pemantauan langsung terkait perilaku BABS. Kemudian kita juga melakukan advokasi terhadap kepala desa agar membantu masyarakat yang belum memiliki jamban sehat. Dan koordinasi kita lakukan dengan OPD-OPD terkait, baik dengan Dinkes, PUPR, PRKP, Basnas, kemudian dengan PMD, dengan pemanfaatan dana desa. Sehingga kita berharap bahwa apa yang kita targetkan di Januari 2025 deklarasi Kabupaten Ogan Komering Ilir 100% SBS ini bisa tercapai. Oke. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Asmanul Wijaya. Kita berikan tepuk tangan untuk komunitas masyarakat kita, dan kebetulan 6 kecamatan yang masih di bawah SBS-nya 100% di 6 kecamatan di sekitaran pesisir sungai, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur tadi, bahwa filosofisnya biasanya masyarakat kita kalau ada sungai lebih cenderung mereka memanfaatkan alam yang ada daripada berinovasi untuk kebersihan dari sisi jambannya. Untuk Kabupaten Ogan Timur sendiri, pencapaian daripada akses sanitasi desa dan kelurahan untuk tahun 2023 yaitu 90,38%. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Insya Allah 93%, tahun 2024 ini menjadi capaian sanitasi desa dan kelurahannya, SBS-nya yaitu 93,30%. Insya Allah tinggal 6% lagi barangkali, kurang lebih. Dan yang kita lakukan 30 desa ya Pak ya? Desanya kurang lebih 30-an desa. Ya. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi, insya Allah. Yang sudah kita lakukan, Bu, yaitu menerbitkan surat edaran Bupati Ogan Timur nomor 400/Dinkes/4.3/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian selain itu, untuk pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat STBM yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat yang belum SBS pada 6 kecamatan tadi, Bu. Selain juga kita pendekatan dengan beberapa stakeholder yang ada, baik itu dari dinas terkait seperti PMD, pemanfaatan dana desa, dana desa. Kemudian juga kita melakukan yang memang dekat sekali, lembaga wanita, organisasi kemasyarakatan wanita yaitu PKK, lebih menyentuh sekali dengan masyarakat, dengan dasawismanya, dengan PKK dasawismanya, itu lebih mengena, Bu. Untuk itu mereka mungkin selain itu juga kita melakukan sosialisasi ataupun monitoring kegiatan-kegiatan SBS ini. Dan yang akan kita lakukan yaitu mengoptimalkan dana CSR, Bu. Oke, dana CSR. Kemudian zakat, infak di Basnas kita. Kemudian peningkatan akses sanitasi yang layak, aman, dan ideal. Melakukan identifikasi dan pendataan terhadap rumah tangga dan akses sanitasi layak di Kabupaten Ogan Timur. Kemudian juga yang akan dilakukan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik
setempat atau small S di desa prioritas yang minim akses sanitasi. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan instalasi pengolahan sumur lumpur tinja IPLT di Kabupaten Lombok Timur guna mewujudkan akses sanitasi aman sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal. Jargon yang kita pakai adalah Amon Mak Kita, Amon Mak Kita, Aman mak kita, siapa lagi? siapa lagi? Nah, artinya kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, demikian Bu, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Gubernur dan juga Pak Dirjen, Bu Direktur, Pak Kadis Kesehatan Provinsi, dan moderator luar biasa. Langsung saja saya dari Kabupaten Banyuasin memiliki tantangan yang sungguh luar biasa karena jumlah kecamatannya cukup besar, ada 21, puskesmasnya ada 33, dan desa kelurahan ada 313, di mana terdiri dari 20 pulau. Nah, dari kepulauan, berarti ini tantangannya cukup lumayan Pak. Jadi pulau-pulau itu namanya tinggal di pulau, jauh dari pengawasan dan monitoring dari pemerintah kabupaten, sehingga effort untuk menjangkau ke pulau itu 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam dengan kondisi biaya transportasi yang cukup besar. Sehingga kita memiliki suatu terobosan inovasi melalui Dinas Kesehatan, PND, dan juga para camat, pendekatan kepada anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah itu yang mudah kita pengaruhi untuk merubah pola hidup di keluarga, sehingga rasa malu yang ditanamkan kepada anak-anak kita itu bisa mempengaruhi keluarga kecilnya, sehingga rasa malu di sekolah kita sampaikan bahwasanya jangan buang air sembarangan. Nah, kita mulai dari situ. Jadi sehingga program di Banyuasin kita coba pendekatan melalui anak-anak sekolah, karena inilah nanti penerus ke depan yang menggantikan para orang tua. Nah, itu yang pertama. Jadi agent of change-nya anak-anak muda. Agent of change-nya, betul. Sehingga harapannya melalui gerakan tersebut bisa mempengaruhi pola hidup yang baik. Dan juga dapat informasikan bahwasanya desa ODF itu yang tercapai di Banyuasin baru 67,73%. Itu sebanding lurus dengan tantangannya tadi. Oh ya, iya. Masih ada sekitar 30. Tapi optimis insya Allah, Ibu, kami akan mencoba melalui strategi percepatan SBS di Kabupaten Banyuasin. Geser ban, gerakan 1000 jamban. Geser ban. Geser ban, gerakan 1000 jamban. Tepuk tangan ya untuk tantangan, tetapi ini akan menjadi satu inovasi yang menarik di Banyuasin. Jadi Dinas Kesehatan melakukan intervensi ke pihak yang tadi kami sebutkan, pihak sekolah, mendukung percepatan desa melalui anggaran desa, dan juga pembangunan jamban melalui kerjasama dengan Basnas Kabupaten Banyuasin. Untuk per tahunnya kurang lebih 150 juta. Per tahunnya Basnas memberikan dari Basnas. Yang kedua, Dinas Pekerjaan PUPR, pembangunan jamban, tangki tank individu, septic komunal dan IPAL komunal, serta sosialisasi akses sanitasi layak dan aman. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sosialisasi SBS, penilaian lomba desa, ada lombanya, jadi berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi desa. Pemasangan papan himbauan, walaupun sudah dipasang langsung dicopot. Ini kendalanya. Karena perilaku hidup sehat di desa yang susah. Sudah enak di sungai ya Pak ya? Pembangunan jamban melalui dana desa, dan juga akses sanitasi yang kami sebutkan tadi, perlu memang disiapkan lahannya. Jadi ada dananya tapi lahan yang nggak ada juga kendala. Betul. Dan yang terakhir, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, yaitu pembangunan sanitasi di kawasan kumuh. Sebetulnya dari sisi OPD sudah banyak melakukan beberapa gerakan SBS
Oleh karena itu kami optimis roadmap target pencapaian SBS 100% di tahun 2024 yang tadinya 60% sekarang insya Allah mencapai 89,64%. Dihitung dari jumlah KK. Jadi lumayan sehingga nanti insya Allah di 2025 bisa dengan 100%. 100%. Insya Allah. 2025 ya. Tapi Siap. diupayakan dengan maksimal 2024 tadi Bapak menyatakan bisa tercapai paling tidak tadi sampai dengan berapa persen Pak? 89%. Insya Allah. Oke, insya Allah. Terima kasih Ibu, mungkin itu dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Syarif, kita berikan tepuk tangan. Teman-teman, ada 7, saya yakin yang 3 lainnya pasti tidak kalah juga semangatnya. Kira-kira kita bisa melihat program STBM ini nantinya ke depan ini akan jadi program yang bisa menyumbang capaian apa Pak? Karena salah satu yang saat ini sekarang sedang digerakkan oleh kita semua adalah tentang stunting. Pak Yudi, kita persilakan dan apa saja yang menjadi dukungan dari pusat. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dari Mendagri dan Pak Penas. Terima kasih, ini forum yang penting ini Pak. Hari ini kita bisa hadir di sini. Tidak hanya dari sektor kesehatan sebenarnya yang akan merasakan manfaatnya, tapi semua sektor pariwisata, perumahan itu semua akan merasakan. Tapi kalau kami dari sisi kesehatan sebenarnya kenapa stop buang besar ini penting, bahwa yang utama adalah karena ini rangkaiannya sangat banyak terkait kesehatan, ya. Stunting ke sana juga. Tetapi yang terpenting adalah kita mencegah penularan penyakit. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Gubernur adalah E. coli. Tetapi ada juga yang kita antisipasi juga adalah penyebaran penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi KLB. Misalnya polio. Karena karena kita ketahui bahwa polio ini belum semua capaiannya daerah 100%, di atas 95%. Jadi kalau ada anak yang tidak divaksin gitu ya, vaksin polio misalnya, kemudian ada yang sudah vaksin polio gitu ya, ini terbawa aliran sungai, dia buang air besar sembarangan, kemudian ada yang main-main di sungai, masuk ke anak yang belum tervaksin, itu dia akan menyebabkan sakit polio. Nah ini yang kita harus cegah, termasuk penyakit-penyakit pencernaan itu juga ke arah sana. Selain keindahan Bapak Ibu, karena tadi yang sampaikan Pak Gubernur itu juga penting gitu ya, kalau di kota-kota yang sekarang sudah maju gitu ya, sungai itu sebagai bagian dari satu tempat wisata. Surabaya itu semua aliran sungai itu depan rumah, malah ada jalannya begitu, jalan akses, sehingga orang bisa sekarang itu olahraga di situ ya, malah di Jakarta itu keliling jogging tracknya dibuat indah begitu. Termasuk kemarin juga kami ke Kalimantan Selatan juga itu sungainya semua sudah bagian besar dibuat jogging track. Jadi orang wisatanya juga selain menikmati keindahan alam pegunungan, sungai juga sekarang bisa dinikmati. Surabaya itu sudah wisata kapalnya itu udah bisa dinikmati oleh seluruh warga. Nah, ini mungkin nanti bisa ke arah sana pengembangannya. Jadi satu sisi kita mencegah penyebaran penyakit, di sisi lain wisatanya juga akan bisa meningkat. Orang akan datang ke mana, ke Banyuasin, ke ini kan. Karena tadi teringat sepanjang sungai sudah dikasih lampu-lampu indah sehingga orang akan nyaman jalan-jalan di sana. Akan meningkatkan PAD ke depannya. Mungkin itu dari kami, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk komitmennya. Kita lihat tadi sudah sangat banyak tadi koordinasi lintas sektornya. Kita berharap ini bisa dijalankan begitu sampai akhir tahun. Kita berharap sih bisa 2024 akhir bisa tercapai ya. Karena target kita secara nasional tahun 2024 seluruh kabupaten kota bisa mencapai target SBS. Mungkin demikian Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi Kabupaten Mesir Utara ini Bu,
kabupaten termuda dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kapan Pak mulainya? 11 Juli 2013. Jadi yang terbungsu di Sumatera Selatan. Jadi Kabupaten Musirawas Utara itu dialiri Sungai Rawas dan Sungai Rupit, Bu. Ada 2 sungai. Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Dengan jumlah penduduk 199.668 jiwa. Iya. Dengan 82 desa, 7 kelurahan. 82 desa dan 7 kelurahan. Kelurahan dari 82 desa. Desa dan 7 kelurahan. 7 kelurahan. Oke. Jadi target kita Ibu, stop BAB ini tahun 2024 target kita 75 desa. 75 desa. Dan kelurahan bebas BAB sebesar 84%, Bu. 84% 2024. Tahun 2025 target kita 89 desa. 82 desa, 7 kelurahan itu kita masuk 100%, Bu. 100%. Iya. Dan strategi kita Ibu. Iya. Pertama regulasi. Penting adanya regulasi ya Pak ya? Betul Ibu. Kedua program bedah rumah. Dikaitkan dengan program bedah rumah? Betul Ibu. Kita sedang menggalakkan sekarang di Kabupaten Muratara program bedah rumah. Sehingga sanitasinya juga betul Ibu. Jadi karena daerah kita dialiri dari Sungai Rawas dan Sungai Rupit, itu kita butuhkan. Selanjutnya melibatkan PKK, Bu. PKK. Iya betul. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah, pembangunan instansi pengelolaan lumpur tinja, penggunaan dana desa. Jadi kita libatkan bagaimana penggunaan dana desa, percepatan penurunan stunting dengan pembangunan jamban sehat. Itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Musirawas Utara, ya, kabupaten paling bungsu tetapi dialiri oleh 2 sungai sekaligus ya, dan ini menjadi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan pada Pak PJ Gubernur salam hormat dari Bupati kami Bapak Panca Wijaya Akbar. Beliau tidak bisa hadir, ada kesibukan beliau yang tidak bisa dihandle oleh orang lain sehingga mewakilkan kepada kami. Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, para dirjen dan direktur, juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, para kepala perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, Bapak para PJ Bupati ataupun yang mewakili di 10 kabupaten yang kita banggakan ini, yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami Kabupaten Ogan Ilir itu anaknya dari Ogan Komering Ilir. Nah, dulu induknya dilahirkan menjadi Ogan Ilir. Kultur daerahnya hampir sama. Jadi luas wilayah kami 2.302 km, 65%-nya daerah perairan. Daerah perairan. Hanya 35% daratan. Dan situasi Kabupaten Ogan Ilir terbentang Sungai Ogan, mulai perbatasan dengan Oku, terus ke kecamatan yang ada di wilayah Ogan Ilir. Hampir setiap kecamatan dilewati oleh sungai, keluar ke Sungai Musi. Jadi secara garis besar desa-desa masih banyak yang bermuara atau membelakangi Sungai Ogan. Itulah salah satu juga penyebab kenapa kita belum 100% terhadap SBS yang kita targetkan. Kondisi terakhir Agustus tadi capaian kita sudah 86,72%, itu terdiri dari 175 desa, dan 13,28% yang belum, itu terdiri dari 32 desa. Nah, keadaan yang ada kalau kami lihat di daerah kami ada 2 yang menyebabkan belum selesainya. Yang pertama karena budaya, kultur masyarakat yang memang kebiasaannya seperti itu. Kemudian yang keduanya memang bangunannya belum ada. Nah, jadi solusi yang kami berikan, yang pertama
pendekatan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat agar stop buang air besar sembarangan melalui pemicu di SDBM di 25 puskesmas. Nah, jadi di situ dikomandoi oleh puskesmas melalui posyandu dan tim-tim kesehatan yang ada di desa-desa itu diberikan edukasi bagaimana pola hidup sehat, bagaimana bahayanya kalau buang air sembarangan, dan juga bagaimana mengelola limbah dan lain-lain. Itu diajari melalui edukasi tersebut agar mereka punya pengertian. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua, membangun fisik. Sarana prasarananya adalah pembangunan sarana sanitasi keluarga melalui anggaran DAK, APBD, APBN, dan juga dana desa. Juga dibantu dari pihak ketiga yang lain seperti Basnas bisa ikut membantu. Juga ada CSR dari beberapa perusahaan yang peduli ataupun yang berdekatan dengan kondisi wilayah tersebut. Nah, dari kekurangan tersebut kita berupaya, sudah kita anggarkan di tahun 2025 itu insya Allah 100%. Ya, karena 2024 kita seharusnya 2024 100%-nya, karena kita ada beban pemilihan legislatif, juga pilkada dan lain-lain. Jadi anggaran kami kurang yang ini sehingga kita bayarkan di tahun 2025. Insya Allah tahun 2025 ini menjadi 100%. Kemudian strategi yang lain untuk mendukung program yang dua macam tadi, kita melakukan deklarasi desa. Deklarasi desa? Nah, terhadap ODF disertai dengan komitmen stop buang air besar di seluruh desa yang belum yang OD-nya tertutup, tapi dia bisa berjanji berkomitmen akan merubah itu tadi. Ya. Kemudian strategi berikutnya memperbaharui surat edaran bupati, karena di situ belum ditekankan kepada desa agar membuat perdes agar penggunaan dana desa dimaksimalkan untuk penggunaan sanitasi ini. Kemudian strategi berikutnya meminta dukungan juga dengan DPRD maupun DPR RI yang punya dapil di daerah kami agar bisa mendapatkan strategi dana pusat. Dan juga selanjutnya melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, terutama anggota BPD, lembaga P2OKD, PKK, dan lain-lain yang ada di desa. Sehingga dengan sedemikian semua komponen kita kerahkan dan pada akhirnya kami yakin ini akan 100% pada awal tahun 2025. Awal 2025 ya? Ya. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Muksin Abdullah dari Ogan Ilir ya, sebagai perluasan dari Oki. Oke. Ogan ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan beserta segenap jajaran Pemprov Sumsel, yang kami hormati Bapak Dirjen dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Bappenas, yang kami hormati segenap para kepala daerah, bupati, wali kota se-Sumatera Selatan ataupun yang mewakili rekan-rekan sekda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya Pak Gubernur, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Oku Selatan. Beliau mohon maaf tidak dapat hadir di kesempatan sore hari ini, ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Oku Selatan ini kabupaten hasil pemekaran, sama seperti Ogan Ilir tadi. Pemekaran dari? Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, berbarengan dengan Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Ogan Ilir. Tahun berapa Bapak? Tahun 2004. 2004. 2004, 20 Lebih tua tahun. sedikit ya. 20 tahun. Okay. Artinya kondisi geografis kami, Oku Selatan adalah kabupaten paling selatan di Sumatera Selatan. Paling selatan di Sumatera Selatan. Jadi wajar saja dapat posisi yang terakhir nih pembicara. Oke, memang sudah disiapkan ini, karena paling memang selatan. paling ujung ya, paling selatan. Tapi kami Pak Gubernur, Pak Dirjen, bahwasanya Oku Selatan ini adalah salah satu daerah wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Kami memiliki Danau Ranau. Danau Ranau 1/3 masuk wilayah Lampung, namun 2/3-nya masuk wilayah Sumatera Selatan yang dihias dengan Gunung Semeru.
Kondisi geografis kami, kondisi perbukitan. Iya. Danau Ranau airnya itu mengalir sampai ke Palembang, menyusuri Oku Selatan sampai ke Oku Timur, lewat ke Oki, keluarnya di daerah Pelaju, Palembang, Sungai Komering. Waduh. Jadi kalau Sungai Komering itu Pak Gubernur sebetulnya muasalnya dari Oku Selatan, tepatnya berasal dari Danau Ranau. Jadi banyak sekali sungai yang ada di Oku Selatan. Ini juga yang menyebabkan perilaku buang air besar sembarangan ini masih menjadi tradisi. Perlu kami laporkan Bapak Gubernur yang kami hormati terkait percepatan stop buang air besar sembarangan. Oku Selatan yang terdiri dari 19 kecamatan, lebih banyak dari Muratara tadi. Desanya 252 desa, plus 7 kelurahan. Jadi memang kondisi geografis yang memang berbukit-bukit dan jumlah desanya sangat banyak ini. Alhamdulillah capaian kita sampai dengan bulan Agustus kemarin itu sudah ODF sebanyak 218 desa dan kelurahan atau 84,16%. Yang sudah SBS. Masih belum ODF itu sebanyak 41 desa. Tinggal sedikit lagi. 15% lebih lagi. Terhadap hal tersebut kami lakukan upaya percepatan. Ada yang namanya paket kebijakan atau inovasi kami namanya SMS Unyini. SMS Unyini. Unyini bahasa Daya, bahasa daerah asli Oku Selatan. Artinya? Yang artinya stop missing sembarangan semuanya. Tepuk tangan. Stop missing. Stop missing sembarangan semuanya. Kalau missing sama baik bahasa kita ya. Ini tertuang dalam program yang namanya program pemicuan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang melalui beberapa kegiatan yang kami laksanakan, Bu. Karena tadi sisa kami adalah 41 desa lagi, artinya kami fokus menyelesaikan di 40 desa yang belum. Ini yang akan kami tuntaskan. Kegiatan pertama yang kami laksanakan adalah percepatan 41 desa agar segera ODF pada tahun 2024. Artinya mudah-mudahan Desember 2024 ini 41 desa ini, 41 desa ini sudah ODF juga. Ini telah kami bahas bersama, sama seperti teman-teman kabupaten lainnya. Kita memanfaatkan dana desa karena betul secara aturan perundang-undangan juga diperkenankan. Tinggal bagaimana strategi pemerintah daerah, Pak Bupati, kebijakannya melakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Sinergitas bersumber dari dana desa, dari APBD kabupaten, provinsi, APBN, termasuk dari CSR dari rekan-rekan BUMN maupun BUMD. Kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sanitasi total berbasis masyarakat, pemicuan tingkat desa atau kelurahan, kampanye PHBS dan stop buang air besar sembarangan melalui pembuatan spanduk dan media sosial. Penting itu media sosial. Karena strateginya bukan hanya infrastruktur. Yang lebih utama lagi adalah mengubah perilaku masyarakat tadi. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, Bu, banyak sekali sungai yang ada di Oku Selatan yang sudah dari dahulu kala kebiasaan ini sudah menjadi tradisi. Ini yang harus kita ubah dengan mengubah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian implementasi dari deklarasi 11 desa tadi akan kami lakukan segera dan akan kami dorong. Ini saya juga didampingi dengan Kepala Dinas PMD Oku Selatan, Kepala Dinas Kesehatan hadir, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Bapeda. Semuanya akan bersinergi, bersatu padu bagaimana caranya melakukan upaya percepatan penyelesaian buang air besar sembarangan di Kabupaten Oku Selatan. Kemudian kami juga melakukan pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan melalui padat karya tunai desa di Kecamatan Warku Ranau Selatan saat ini. Ada 3 desa yang kami yang menjadi sasaran. Kemudian di Kecamatan Mukakawilir sebanyak 1 desa berupa pembangunan 6 unit jamban dan sarana tempat cuci tangan pada triwulan 2 tahun 2024 ini. Jadi ini sudah kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka upaya percepatan stop buang air besar sembarangan ini juga Oku Selatan memiliki program bersama Oku Selatan stop buang air besar. Oke, bersama Oku Selatan stop buang air besar sembarangan. Artinya ini bersama Oku Selatan stop buang air besar sembarangan. Ya soalnya kalau harus lengkap, kalau tidak lengkap bahasanya kan. Berarti 3 boleh BAB ya. Sembarangannya jangan terlupakan. Ya, betul. Ya. Nah,
Kemudian strategi percepatan stop buangan bersembarangan yang dilakukan antara lain yang setelah kami sampaikan tadi, termasuk penganggaran pada APBD terkait STBM, kemudian keterlibatan mitra strategis, tim Pokja, PKP, perumahan dan kawasan permukiman, kemudian realisasi kebijakan daerah melalui peraturan Bupati nomor 30 tahun 2017 tentang STBM dan surat edaran Bupati nomor 414 tahun 2018 tentang optimalisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan sanitasi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama mitra strategis lintas sektoral melibatkan tim gerak PKK, kemudian organisasi profesi, mengikutsertakan TNI Polri, kemudian forum kabupaten kota sehat sesuai dengan surat keputusan Bupati Oku Selatan nomor 553 / KPTS / Bapedalitbang / tahun 2019 tentang pembentukan forum kabupaten kota sehat. Kemudian yang terakhir strategi kami adalah pembangunan sanitasi melalui dana APBN sebanyak 60 unit jamban dan CTPS di tahun 2024 melalui kegiatan padat karya tunai desa tahun 2024. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, di samping infrastruktur yang paling penting adalah pembinaan terutama kepada masyarakat yang dilakukan oleh jajaran dinas kesehatan untuk mengubah perilaku masyarakat supaya hidup bersih dan sehat. Ini yang selalu kami lakukan. Kami optimis Pak Gubernur bahwasanya Oku Selatan akan mampu untuk mengentaskan melakukan percepatan penyelesaian stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Oku Selatan pada tahun 2022 yang akan datang. 2024 Desember. Kemudian Bapak sekalian, ini izin Pak Gubernur, saya ini ada titipan dari Dinas Kesehatan ini. Ada pantun tapi yel-yel. Oh, ada yel-yel. Tapi menggunakan bahasa Dayak. Karena ini juga yang dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan supaya masyarakat tergerak menggunakan bahasa Dayak. Coba Pak, gimana? Cawak kok ikin ngising sembarangan. Ngising sembarangan dan juna deyu artinya ini katakan tidak ngising sembarangan jangan ya. Bahasa sekarang. Iya, mohon izin Pak Gubernur. Iya. Ini izin agak sedikit ini. Kalau saya bilang Okus, izin Bapak Ibu sekalian disambut ya. Kalau saya bilang Okus, jawabannya bersinar. Saya bilang Okus lagi, jawabannya jaya. Saya bilang Okus, jawabannya ODF. Setelah itu kita tutup dengan tepuk tangan bersama. Saya ulang mungkin. Kalau saya bilang Okus, jawabannya bersinar. Dengan penuh semangat. Kalau saya bilang Okus, jawabannya jaya. 2 kali. Kalau saya bilang Okus, yang ketiga jawabannya ODF, kita tepuk tangan bersama. Kita mulai ya. Siap. Karena penutup ini. Iya, pamungkasnya. Oku Selatan. Bersinar. Oku Selatan. Jaya. Oku Selatan. ODF. Tepuk tangan ya. Baik. Demikian, terima kasih. Sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Satu kata semangat. Oku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak-bapak para PJ Bupati atau mewakili, Bapak dari Kemendagri, dari Bappenas maupun dari Kemen Kesehatan, serta rekan-rekan sekalian yang hadir dan kesempatan ini yang bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin ini yang paling terakhir, Bu. Iya, ada yang terakhir. Iya, mohon maaf Pak. Karena memang lahat memang yang terakhir. Oh begitu, terakhir. Ya, sama dengan Balikpapan. Oh, apa bedanya dengan Balikpapan, Pak? Kan kembali ke lahat. Oh, kembali ke lahat. Iya. Ya, memang paling terakhir. Ya, sama dengan Balikpapan, ini kan di Balikpapan. Tidak menyangka nih Pak, Pejugut ternyata bapak-bapak dari sangat lucu ya. Terima kasih. Jadi Kabupaten Lahat itu punya 2 anak sudah, Pak. 2 anak. Kabupaten Pahlawan dan Kota Pagar Alam. Siap, wah langsung anak. Siap. Ini Pak Fauzan memang rekan kerja juga, mitra juga, keluarga juga. Jadi memang sudah akrab.
panggilan saya, beliau dengan saya tuh Pak D. Oh Pak D. Iya, di mana saja panggil saya tuh Pak D memang. Iya. Walaupun di kantor, apalagi di rumah. Di dalam kesempatan ini, jadikan saya mengaturkan mohon maaf Pak PJ Gubernur, Pak PJ Bupati Lahat tidak sempat dari bersama kita karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian juga Pak Sekda ini jadi mentor Pak, mentor PKN, jadi tidak bisa hadir bersama kita. Jadi untuk Kabupaten Lahat, karena sudah punya 2 anak, sekarang ini Kabupaten Lahat itu terdiri dari 24 kecamatan. 24, cukup banyak Pak ya? 360 desa. Oh, oke. 17 kelurahan. Jadi dari paling terbanyak di antara 10 yang lainnya. Mungkin 360 desa. Jadi dari keseluruhan itulah sampai sekarang SDS Lahat itu baru mencapai 81%. 81%. Ya, data terakhir. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tuntaskan dan strategi yang telah dilaksanakan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kepala daerah tadi mungkin sama, hampir senada seperti itu semua. Sama. Hanya yang intinya adalah kami selama ini sudah sinergitas dengan instansi lain, yaitu khususnya pihak TNI. TNI itu sudah beberapa tahun terakhir ini menyiapkan jamban. Nah, kita tinggal menyiapkan lokasi dan peruntukannya di mana. Kemudian yang kedua, bahwa Kabupaten Lahat itu dengan kondisi yang dimaksud, dengan dukungan 35 puskesmas. 35 puskesmas. Jadi sampai saat ini dari 24 kecamatan belum seluruhnya yang sudah 100% bebas dari SBS. Jadi nanti ini dukungan kita sekalian yang selama ini sudah dilaksanakan adalah dukungan baik anggaran dari pusat, dari APBD provinsi, APBD tingkat 2 atau daerah kabupaten kota, maupun kami kerjasama sinergitas dengan PKK, dengan pihak CSR, karena Kabupaten Lahat juga merupakan banyak perusahaan tambang Pak. Ini kebetulan Pak Farid ini pernah di PJ Lahat, PJ Bupati Lahat, jadi tahu persis kondisi lapangan di Kabupaten Lahat, tahu persis. Jadi kami itu memang tadi di samping ada budaya dan sebagainya, kami kondisi kontur daerahnya adalah pegunungan, banyak perkebunan dan sebagainya. Jadi masih banyak talang. Talang itu artinya calon dusun, calon desa. Jadi jauh dari keramaian. Jadi kadang dengan kondisi itu banyak yang masih sembarangan, masih sembarangan. Kemudian juga kami dilalui Sungai Lematang yang lebih besar. Sungai Lematang nanti juga akan bermuara di Sungai Musi. Kemudian juga sungai-sungai kecil yang memang masih banyak. Jadi mungkin itu sementara yang kami sampaikan berkenaan dengan kondisi Kabupaten Lahat saat ini. Jadi mudah-mudahan ke depan insya Allah Kabupaten Lahat akan tetap semangat untuk bisa menuntaskan SBS di Kabupaten Lahat. Dan di APBD perubahan 2024 ini juga sudah kami masukkan di anggaran tambahan. Mudah-mudahan ini bisa meringankan dari beban kita sekalian, khususnya beban masyarakat kami yang memang saat ini perlu dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak D ya, kepada Pak D Warjono ya. Bapak Ibu semuanya, masih ada 2 yang ingin memberikan tanggapan. Mereka sudah datang mengenai regulasinya dan sebagainya, menguatkan bapak-bapak di sini bahwa sebetulnya tidak ada halangan untuk bisa mencapai SBS. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Dirjen dari Penyataan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan, Bapak Bupati, kemudian Pak Udin dari Bappenas, Bu Wiwit dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Izin tadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, sebetulnya sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi apresiasi ini saya. Wah, kita tepuk tangan lagi ya.
Ya, jadi sebetulnya Bu Wit tadi sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2020. Jadi dan pada saat inilah adalah bentuk apresiasi, dukungan, komitmen dari Bapak Bupati di dalam pencapaian stok BABS. Namun dalam kesempatan ini tadi ada beberapa daerah, ada yang penganggarannya dialokasikan di 2025, ada yang melakukan APBD perubahan ya Pak ya, tadi Kabupaten Lahat. Sebetulnya kami sangat mengharapkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Karena sanitasi ini merupakan urusan wajib pelayanan dasar, Bapak tidak dapat dipilih-pilih berdasarkan Undang-Undang 1 HKPD, ini juga menjadi prioritas. Jadi memang untuk penganggaran, perencanaan dan penganggarannya kami mohon untuk prioritas. Karena kalau kami lihat di dalam SIPD, izin Bapak dan Ibu semua, ternyata porsi untuk sanitasi, air minum, dan perumahan itu porsinya sangat kecil di dalam urusan pekerjaan umum perumahan dibandingkan dengan porsi penganggaran APBD untuk bidang mengenangani jalan, kemudian irigasi gitu ya, kemudian juga bangunan gedung. Nah, tentu jadi ini sangat prihatin, gimana kita bisa menikmati jalan, gimana kita bisa menikmati pendidikan dan sehat kalau dari rumah kita sendiri itu ternyata tidak ada akses sanitasi dan air minumnya gitu ya. Sementara indikator rumah layak huni itu adalah tersedianya akses sanitasi dan air minum. Jadi minta tolong titip kepada Bapak Bupati di sini untuk mudah-mudahan sekarang kita sedang bahas RPJMD teknokratik. Mudah-mudahan nanti periode ke depan ini bisa menjadi pengurutamaan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mudah-mudahan yang 2024 ini tuntas di tahun ini. Kalau bisa APBD perubahan Pak, supaya nggak usah jadi PR lagi di tahun depan. Tentunya juga untuk capaian Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Dan jadinya untuk tahun depan kita mulai dengan setelah sudah stok BABS kita mulai menuju sanitasi aman ya Bu ya. Jadi nanti untuk yang dukungan regulasi kami juga akan perbarui lagi yang Permendagri 87 tahun 2020 karena itu hanya periode RPJMD 2020 sampai 2024. Untuk tahun ke depan kita akan revisi Permendagri tersebut. Kemudian yang kedua adalah tadi kedepannya kita menuju sanitasi aman Bapak. Jadi untuk pengolahan air limbah domestik ini sebaiknya untuk regulator dan operatornya dipisahkan. Kita kebanyakan sebagai regulator, untuk operator bisa diberikan kepada BUMD ataupun swasta. Jadi kami sangat mohon dukungan dari kepala daerah untuk komitmen kepala daerah karena memang bergeraknya adalah dari kepala daerah. Karena Bapak dan Ibu yang memimpin di daerah inilah yang sebagai tadi dari aspek regulasi, kemudian kelembagaan, keuangan, perencanaan dan penganggaran itu ada di sana. Kebetulan kalau misalnya bila perlu mungkin bisa dengan kerjasama gitu ya antar daerah. Jadi itu yang dapat kami sampaikan Bu Wiwit. Terima kasih dan luar biasa. Kami tunggu untuk 2024 ini. Kalau perlu mungkin ada penghargaan seperti apa gitu ya. Mungkin apresiasi ya. Terima kasih Pak. Apa? Ada apresiasi apa Pak? Apresiasi dalam bentuk fiskal. Oh, dalam bentuk insentif fiskal maupun program. Nah, ganti nih, Bu Nita, ada penawaran dari teman-teman. Kita berikan tepuk tangan ya. Teman-teman juga sudah menaungi bagaimana tantangan untuk 2024 dan teman-teman yang di sini di Indonesia itu seperti apa yang sekarang, bagaimana terobosannya. Dan mungkin kalau boleh kita tahu bocoran ya Pak ya. Ini tahu bocoran tentang RPJPN dan RPJMN 2025-2029 itu seperti apa. Kita akan mendengar bocoran dari Pak Wahanudin. Kita silakan Pak. Terima kasih Bu Wit. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Dirjen, Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Saya ingin menyambut pantun dari Pak Gubernur tadi. Kacang bukan sembarang kacang. Kacang kita tanam rapat-rapat. Bapak-bapak datang bukan sembarang datang. Karena datang banyak manfaat. Ya, Bu Wiwit, jadi saya mengikuti dialog ini membuat catatan banyak sekali nih. Yang pertama ada rasa sedih, tapi juga bangga setelah melihat dari paparan dari kawan-kawan daerah, dari Pak Gubernur, Pak PJ, bahwa kami perlu sampaikan bahwa 2 kali
RPJM ini terkait yang stop buang air besar sembarangan ini sudah hampir pasti tidak bisa kita capai. Karena memang RPJM tahun ini kita luar biasa tekanannya dengan COVID, hampir semua resource kita untuk menangani itu. Dan COVID itu adalah isu sanitasi. Jadi kalau kita buat SOP tempat Pak Dirjen itu hampir semuanya itunya sanitasi. Jadi itu yang selanjutnya kalau kita lihat performan sanitasi kita di kawasan ASEAN saja kita itu masih kalah. Sementara sebenarnya kita sudah masuk negara yang high level middle income country, yang posisinya sudah tinggi. Menjadi negara maju itu sudah sangat mungkin sekali kita. Teknologi sudah kita kuasai. Alutsista untuk tempur juga sudah bukan ecek-ecek lagi di kita. Tapi memang tidak ada sejarahnya negara maju itu masih berkutat soal urusan yang ini. Iya, nih. Kalau boleh saya sampaikan ini kuncinya adalah soal dignity, harga diri bangsa kita. Kotoran-kotoran siapa yang harus beresin kan gitu. Bahkan kita harus utang ke World Bank, jujur saja. Jadi itu satu. Jadi dari target kita 90%, saat ini kita masih pada posisi 83 sekian lah. Itu yang layak, yang aman kita pada posisi 10% dari 15% yang kita targetkan. Dan SBS-nya kita kurang lebih masih ada sekitar 3 atau 4 ya persen seluruh Indonesia. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini tadi saya mendengarkan, saya banyak catatan, mohon maaf agak sedikit panjang, hampir semua soalnya adalah sebenarnya sungai. Jadi memang tidak mudah meng-ODF-kan masyarakat yang di sungai dengan yang masyarakat di daratan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sungai itu adalah rahmat dari Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, karena itu sumber segalanya. Kalau orang bilang jangan sampai sungai kita karena tercemar itu tidak bisa kita manfaatkan, jadi ada istilah itik berenang mati kehausan. Sungainya airnya banyak tapi tidak bisa kita manfaatkan. Jadi itu yang kedua, bahwa RPJM kita 2025-2029 sesuai dengan SDG kita 2030, kita punya target 30% aman. Kita tidak akan bicara lagi soal layak, apalagi ODF. Harusnya kita selesaikan itu, ya. Kita harus naik kelas aman. Karena kalau sudah aman, pasti penyakit menular yang menjadi mandatory programnya Pak Dirjen itu bisa kita eliminir. Ya, hampir semua penyakit menular itu muaranya dari sanitasi yang buruk dan perilaku yang buruk. Jadi itu. Jadi kita ini double burden Pak Dirjen, Pak Gubernur. Satu sisi penyakit menularnya belum selesai, kita masih dihantam dengan penyakit yang degeneratif atau perilaku. Itu satu. 2045 satu abad Indonesia Merdeka nanti kita 70% harus aman. Dan memang belum kita targetkan nanti berapa yang sistem terpusat, mana yang sistem setempat. Nah, Sumatera Selatan ini salah satu yang mendapatkan hibah terbesar dari Australia dengan adanya IPAL Dengsi Selayur. Saya mohon izin Pak Gubernur, beberapa kali kami memang Agustus ini saya mondar-mandir ke sini dengan beberapa teman dari kedutaan Australia untuk memastikan itu luar biasa. Jadi bahkan Impres Amal itu lahir dari Palembang ini. Amal itu AM-nya itu air minum, AL-nya itu air limbah. Jadi ini, dan luar biasa. Harusnya ini kita sebelum nanti, mohon maaf, sebelum bapak-bapak bupati ini kotanya nanti seruat kayak Jakarta, harusnya sudah persiapkan dulu yang ini. Saya kira itu Bu Wiwit, sekali lagi bahwa kami menyadari betul bahwa tidak semua fiskal capacity kawan-kawan di kabupaten kota itu sama. Nasibnya itu, mohon maaf saya bercanda ini, kalau kita kabupaten kota itu cucunya, karena bapaknya ada di sini, bapaknya ada di provinsi, kami mbahnya, kira-kira begitu. Jadi tidak semuanya sama. Dan memang seandainya tidak ada program ini pun menjadi urusan wajibnya.
Tetapi kita menyadari karena physical capacity-nya tidak sama, yuk kita bekerja sama, kongruen. Kami sangat berharap bapak-bapak punya SSK, strategi sanitasi kabupaten kota. Jadi utamakan sebelum yang lain, ODF-kan dulu itu. ODF-kan itu sebelum muluk-muluk yang lain. Kira-kira gitu Bu Wiwit. Jadi terima kasih, dan sekali lagi sanitasi ini tidak bisa kita tangani satu instansi saja. Maka kita ada Pokja PKP. Kalau di pantunnya ibu-ibu suka bersolek untuk mempertahankan kecantikan diri. Urusan sanitasi urusan yang kompleks, tidak bisa kita tangani sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wanudin. Pantun-pantunnya luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, Bapak-bapak? Mendal kita foto. Oh. Jadi tahun 2004 berapa bulan? Yang saya anggap November Desember. 4 bulan. Jadi cukup waktu untuk bapak-bapak ini, para bupati atau yang mewakili itu, bupati wali kota mewakilinya itu bisa melakukan untuk mengejar target tadi. Dan ini kan sudah ada target-targetnya, dan kami yakin bapak-bapak ini bisa melakukan itu. Insya Allah bisa. Bisa. Tepuk tangan. Saya dan minta Pak Kadinkes yang tadi tanda tangan tadi, itu nanti kita akan pajang di baliho. Oh baliho, waduh. Baliho besar. Setelah baliho bisa kita tagih, kalau tidak tercapai nanti kita tagih. Oke. Jadi kita berikan tepuk tangan, semangat. Ya, karena memang tadi sudah disampaikan, ini kan persoalannya bukan persoalan fisik, ini kan persoalan budaya. Persoalan budaya memang butuh pendekatan. Nah, tadi sudah ada teman-teman pejabat bupati untuk menyampaikan dengan menggunakan budaya lokal, baik bahasa lokal, budaya lokal itu adalah sesuatu hal yang harus kita dorong. Karena masyarakat ini kan biasanya adalah masyarakat yang marginal. Dan marginal harus didekati dengan pola khusus, jadi tidak bisa dengan pola instruksi. Stop buang air besar nggak bisa. Ya, setiap bujuk dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas dari bapak-bapak semua, bupati wali kota menunjukkan itu. Saya yakin bisa. Kalau nggak bisa, kita usulkan diganti kan? Karena tadi bisa. Saya yakin, tanpa itu pun mereka pasti bisa. Jadi, bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian di bupati wali kota, semangat bekerja. Insya Allah kita bisa capai 100% stop buang air besar sembarangan di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih, saya berikan tepuk tangan. Bapak Ibu silakan berdiri. Kan tadi capek duduk terus. Satu kata semangat kita gelorakan bersama-sama. Setelah itu satu kata semangat jadi masing-masing. Dengan teriakannya sudah siap Pak? Sudah ya? Tanpa dipikir saja Pak, spontan. Satu kata semangat. Bisa berbeda-beda, karena dengan berbeda-beda itulah intinya kolaborasi. Kita punya kekuatan-kekuatan yang berbeda dan kita satukan. Setelah itu kita tutup dengan yel-yel Sumsel SBS. Kita mulai dari. Baik, terima kasih. Morenim. Morenim. Morenim Paca. Paca itu bisa loh. Morenim. Stop buang air sembarangan 100%. Terima kasih. Muratara berhidayah ilmu. Muratara berhidayah ilmu. Organ Ilir siap jawab ya. Kalau bilang organ Ilir bisa, yes, yes, yes. Stop buang air besar, organ Ilir bisa, yes, yes, yes. Oki mana Oki? Kalau saya bilang Oki bisa, Oki jaya, Oki, Oki. Izin Pak Gub, kalau tadi kami dari OKU ada namanya gerakan gertak sebase, gerakan stop serentak buang air besar sembarangan. Jadi untuk yang OKU saya sampaikan gertak sebase, yes. Gertak sebase, yes. OKU, oke. Kita mulai. Gertak sebase, yes. Gertak sebase, yes.
Gerta Suase? Oku? Terima kasih Pak. Izin Pak Gubernur, jadi ketika diberi kesempatan saya langsung mikir apa ini harus disampaikan. 4 lawang tak akan pernah kalah karena kita punya 4 pintu. Ketika saya sebutkan 4 lawang, jawab lawang 4. Oke, ketika saya sebutkan 4 lawang yang kedua, jawab akor. Aman, kondusif, optimis dan religius. Optimis 4 lawang SBS 100% akhir tahun. Semuanya 4 lawang semua kalau nak masuk surga. 4 lawang 4 lawang jadilah. Terima kasih. Ini izin Pak Gubernur diulangi lagi pertanyaan tadi ini. Untuk Oku Selatan hadir ya. Apabila saya bilang cawako ikin ngising sembarangan, dijawab ngising sembarangan dan juna deyu logatnya ya, dan juna deyu. Kemudian Okus jawab bersinar, kemudian Okus jawab jaya, Okus jawab ODF oke. Disertai dengan tangan ya. Cawako ikin ngising sembarangan dan juna deyu. Okus bersinar, Okus jaya, Okus ODF oke. Karena yel-yelnya udah banyak, Banyuasin simple aja. Jadi nanti kalau bilang bumi sudulan setudung, jawabnya maju. Banyuasin yes. Oke, 2 aja. Bumi sudulan setudung, maju. Banyuasin yes. Terima kasih. Terima kasih. Mana? Kancelahat. Apa kira-kira? Hah? Catat. Siko lagi? Yes. Jadi kalau saya sebutkan lahat, catat. Kedua, lahat, yes. Terima kasih. Lahat, catat. Lahat, yes. Terima kasih. Baik, dari Oku Timur, untuk Oku Timur, kalau saya katakan pertama Oku Timur maju, kemudian yang kedua Oku Timur mulia. Mundur, mulia. Pengaruhnya Pak Baik, mulai ya dari Oku Timur. Oku Timur maju, Oku Timur mulia. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sumatera Selatan SBS. Bersama, lupa. Kita ulangi lagi, Sumatera Selatan SBS. Bersama kita sehat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf kalau di akhir kita membuat sesuatu yang sedikit berbeda, karena mungkin itu yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kita sudah bisa melihat betapa canggihnya bapak-bapak yang ada di sini untuk bisa